Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Nur Saidah Lubis, NIM 0601212028, jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Hari ini saya akan mempresentasikan kembali tugas filsafat ilmu saya bab yang kelima, yang dimana membahas tentang mengenal kebenaran ilmiah. Nah, sebelumnya itu kita harus mengerti apa itu pengertiannya. A. Pengertian kebenaran. Kebenaran itu ialah suatu persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat ataupun perbuatan seseorang yang sesuai dengan ataupun tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri juga. Kebenaran ini lawan kata dari kekeliruan, yang dimana merupakan objek yang pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran ini adalah salah satu nilai utama di dalam kehidupan manusia tersendiri, sebagai nilai yang menjadi fungsi rohani manusia, yang artinya sifat manusiawi itu ataupun martabat kemanusiaan itu selalu berusaha memeluk ataupun suatu kebenaran. Ada 3 pengertian yang dapat kita pahami di dalam kebenaran, yaitu 1. Keadaan, hal, dan sebagainya yang benar cocok dengan hal ataupun keadaan yang sesuai dengan kebenaran berita yang masih kita ragukan. Kita harus berani membela kebenaran. Yang kedua, sesuai dengan benar ataupun sungguh-sungguh yang ada, misalnya kebenaran yang telah diajarkan oleh agama. Yang ketiga, kejujuran tulus, misalnya tidak ada seseorang pun saksi akan kebaikan ataupun kebenaran hatimu. Selanjutnya itu di mana definisi kebenaran menurut para ahli. Pengertian kebenaran tersebut memiliki beberapa pengertian, yang dimana menurut Abbas Hamami, yang dimana kebenaran itu digunakan sebagai suatu kata benda yang dimana konkret ataupun abstrak jika subjeknya tidak mentuturkan kebenaran, yaitu proposisi yang benar. Menurut Muhammad Nur Syam, kebenaran itu satu nilai utama di dalam kehidupan manusia yang menjadi nilai yang berfungsi rohani manusia. Dan yang selanjutnya itu, menurut Abdul Qadir, kebenaran itu persesuaian antara pernyataan dengan sebuah fakta yang dimana bisa dipertimbangkan dengan situasi yang ada. Dan yang selanjutnya itu menurut Bertrand Russell, kebenaran itu suatu sifat yang dimana kita percaya ataupun diturunkan dari kalimat yang menyatakan kebenaran ataupun kepercayaan tersebut. Menurut Plato dan Aristoteles, pernyataan yang telah dianggap benar itu bersifat koheren ataupun konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya. Kebenaran yang telah dijelaskan ini merupakan sebuah konsep yang dimana kita harus memahami dalam tradisi intelektual, yang dimana kebenaran ini dipandang sebagai nilai utama pada manusia. Yang selanjutnya itu bagian B-nya, kebenaran dalam sejarah filsafat. Nah, terdapat 3 hal yang bisa kita bahas dalam teori pengetahuan ini, yaitu 1. Dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan ini bisa disebutkan menjadi apa yang dipertanyakan, yang menjadi sebab manusia itu mengetahui suatu hal. Yang kedua, batas pengetahuan, yang mengenai batas yang pengetahuan yang dipermasalahkan sejauh mana keluasan manusia itu sebagai subjek untuk mengetahui semua pengetahuan. Yang ketiga, objek pengetahuan, yang dimana difokuskan pada pernyataan apakah yang menjadi sasaran utama untuk mengetahui suatu objek. Dalam perjalanan sejarah filsafat ini, manusia selalu dirancang tentang kebenaran, sehingga muncullah spekulasi yang mengenai sifat umum kebenaran dalam 3 hal, yaitu 1. Kebenaran sebagai suatu yang mutlak. Kebenaran ini dituntut untuk diterima secara umum karena didukung oleh data yang argumentasi yang kuat berdasarkan objek ilmiahnya. Yang kedua, kebenaran sebagai suatu yang subjektif. Kebenaran ini dibatasi oleh pengalaman pribadi dalam lingkungan ataupun pergaulan tentang pengetahuan. Yang ketiga, kebenaran sebagai suatu kebenaran. Kebenaran ini tidak dapat dicapai ataupun sesuai kebenaran yang tidak mungkin ditempuh ataupun tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Sulistyo Basuki menjelaskan bahwa
Dalam sejarah filsafat terdapat 3 kebenaran utama yang menjadi pedoman para ilmuwan barat untuk memisahkan diri agama, yang pada akhirnya itu memunculkan beragam pandangan, yaitu satu, kebenaran agama. Kebenaran agama ini suatu pandangan yang dimana menyatakan bahwa kebenaran yang diterima oleh manusia itu berdasarkan pada yang bersumber dari Allah, dan jenis kebenaran agamanya ini memiliki kebenaran yang mutlak. Yang kedua, kebenaran filsafat. Kebenaran ini suatu kebebasan yang dimana diperoleh dengan cara merenungkan ataupun memikirkan sesuatu secara lebih mendalam dan lebih luas, sehingga kita akan mendapatkan pengetahuannya itu yang bersifat insani dan kodrati. Yang bagian ini terdiri atas realisme, naturalisme, positifisme, materialisme, idealisme, dan pragmatisme. Kebenaran ilmu ini merupakan kebenaran yang diperoleh secara dalam tanpa menghiraukan kegunaan ilmu tersebut. Titik penekanan kebenaran ilmu ini ialah memperoleh pengetahuan yang sejelas-jelasnya mengetahui suatu pengetahuan yang ada. Bagian C-nya itu jenis-jenis kebenaran, yang dimana kita itu membahas jenis-jenis kebenarannya itu ada 4 macam, yaitu 1. Kebenaran aktual ataupun empirik, yang dimana kebenaran ini sesuai antara semua pendapat dan hal yang ada di dalam alam keadaan dan hubungan yang dengan nyata. Ilmu sosial ini umumnya bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang dimana aktual dan empiris. Yang kedua, kebenaran formal, logis, internasional, merupakan hasil pemikiran yang logis dan masuk akal. Yang ketiga, kebenaran ideal, normatik, etika. Kebenaran ini yang tidak dapat dicapai dengan menguji konsistennya saja terhadap kenyataan ataupun logikanya semata. Yang keempat, kebenaran transendental, metafisika. Kebenaran ini dasarnya realita yang dicapai melalui filsafat mengenai hal yang absolut. Transendental berarti menonjolkan hal-hal yang bersifat rohani. Jenis-jenis kebenaran ini sebuah tahapan pemikiran manusia untuk meletakkan pada kebenaran transendentalnya ini, dan konsepnya ini selanjutnya itu bagian D, teori kebenaran. Dalam mengkaji filsafat ilmu itu, salah satunya itu harus kita mengetahui apa itu teori kebenaran, yang dimana berjumlah 8 macam, yaitu teori korespondensi, yang dimana itu suatu pemahaman yang mengatakan bahwa pernyataan dapat dikatakan benar apabila makna yang dikandungnya itu sesuai ataupun relevan dengan objek yang akan kita tuju. Teori ini pada umumnya dianut oleh para pengikutnya realisme, yang pelopornya itu Plato dan Aristoteles. Yang selanjutnya, teori koheren. Teori ini merupakan ketidaksesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya yang sudah terlihat dahulu, diketahui ataupun diterima, serta diakui secara benar. Yang selanjutnya, teori pragmatisme. Teori ini menyandarkan kepada kepentingan persoalan ataupun sejauh mana kepentingan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun kelompoknya, yang diketahui bahwa penilaian kepentingan ini bukanlah berdasarkan objektivitasnya saja, melainkan berdasarkan subjeknya. Yang selanjutnya, teori kebenaran sintaksis. Kebenaran ini bertitik tolak pada keteraturan sintaksis ataupun gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan, yang dimana suatu pernyataan ini benar yang diikuti oleh aturan yang ada pada sintesisnya pada yang baku. Teori kebenaran sematik ini memiliki nilai kebenaran yang ditinjau dari segi arti ataupun makna, yang dimana bahwa proposisinya itu baru mempunyai nilai kebenaran jika ia itu memiliki sebuah arti ataupun makna, dimana sesungguhnya itu bila didasarkan pada relevan ataupun sebuah kenyataan. Teori kebenaran non-deskriptif ini mempunyai nilai kebenaran yang sangat tergantung pada peran ataupun fungsi yang ada. Teori kebenaran logis ini dikembangkan oleh aliran positivis,
menjadi dasar yang menyatakan bahwa kebenaran ini proposisi yang merupakan fakta ataupun data yang telah dimiliki evidensi. Teori kebenaran spiritual ini dinyatakan bahwa sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebagai kebenaran yang mutlak, di mana kebenarannya ini dipercayai sebagai sumber kebenaran yang harus kita yakini sepenuh hati dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Selanjutnya itu yang bagian E, penemuan kebenaran. Kebenaran ini diperoleh oleh manusia melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Yang pertama itu kan pendekatan non-ilmiah. Secara kebetulan, penemuan kebenaran ini diandaikan ketika manusia mengetahui tentang api dan diperoleh secara kebetulan. Yang dengan akal sehat ini merupakan serangkaian konsep ataupun bagan yang memuaskan untuk kegunaan praktis bagi manusia. Yang prasangka ini, penemuan pengetahuannya ini dengan melakukan akal sehatnya ini diwarnai oleh kepentingan yang dilakukan oleh orang lain. Melalui intuisi, pendapat yang berdasarkan sebuah naluri tidak yang memiliki sistematis. Penemuan ataupun penemuan kebetulan atau coba-coba. Penemuan ini di mana model penemuannya kebetulan ataupun coba-coba diperoleh melalui rencana yang tidak pasti, tidak memiliki metode ilmiah, sehingga hasilnya pun tidak dapat dikatakan sebagai pasti. Yang generalisasi ini berdasarkan pengalaman yang ada sebelumnya, karena manusia ini mencoba membuat generalisasi pengalaman yang baru. Bagian kewibawaan. Pada masa purba, apabila terjadi sesuatu seperti gejala alam ataupun bencana, masyarakat itu akan mendatangi tokoh yang dianggapnya itu mengerti. Misalnya nih, kita datang ke dukun. Kita mempercayai ataupun walaupun pendapat yang dikemukakannya belum teruji benar dan terbukti kebenarannya. Secara spekulatif, penemuan ini sebuah metode untuk mencari kebenaran secara coba-coba, hanya saja tingkatnya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Proses pencarian kebenaran ini menggunakan sebuah pertimbangan, namun kurang dipikirkan secara mendalam, sehingga digunakan sebagai panduan ataupun bisa dibilang bisa menanggung banyak risikonya. Pendapat otoritas ini ilmiah dan pemikiran ilmiah ini diperoleh dari seorang yang telah menempuh pendidikan formal tinggi, misalnya nih doktor ataupun profesor. Mereka seringkali diterima suatu kebenaran yang diuji kebenarannya, yang dipandang benar, karena pendapat otoritas ilmiahnya ini tidak selamanya benar apabila pendapatnya tidak didasarkan oleh hasil penelitian. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Pendekatan ini suatu penelitian yang dimana berdasarkan sebuah teori tertentu yang dilandasi oleh sistematis terkontrol ataupun berdasarkan data empiris yang dimana dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Syarat-syaratnya itu sistematis, universal, objektif, dapat diverifikasi, progresivitas, dan kritis. Yang terakhir itu bagian F, karakteristik kebenaran ilmiah. 1. Kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Pengetahuan biasa. Pengetahuan ini memiliki sebuah inti kebenaran yang dimana bersifat subjektif yang bisa kita kaitkan dengan objek yang akan kita kenalkan. Yang pengetahuan ilmiah, pengetahuan ini ditetapkan sebagai objek yang spesifikasi dengan cara kita menerapkan metodologi yang ada dalam teks tersebut. Pengetahuan filsafat ini yang dimana metodologinya pengetahuannya ini berfilsafat yang dimana sifatnya ini mendasar serta menyeluruh dengan model pemikiran yang analisis dan spekulatif. Pengetahuan agama, model ini bersifat magnetis yang dimana pernyataan dalam suatu agama itu kan berlandasan keyakinan. Dan yang kedua itu kebenaran yang dikaitkan dengan sifat ataupun karakteristik. Bagaimana cara ataupun dengan alat apakah ilmuwan itu membangun pengetahuan. Yang ketiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan, bagaimana relasi kita ataupun hubungan antara subjek dengan objek, yang mana dominannya itu dalam membangun pengetahuan. Serta Mukhtar aktif mengutip
Pandangan kuadratnya itu menjelaskan bahwa ada 3 sifat esensial kebenaran ilmiah, yaitu struktur rasional yang logis, isi empiris, serta isi pragmatis yang telah ditetapkan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.